Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Bagian 9. Pada channel YouTube, Mahasiswa Kuliah Hukum Online. Ayo simak channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa like, subscribe dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online ini. Terima kasih. Materi Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Bagian 9 ini akan menjelaskan tentang hukum internasional dan nasional yang mana akan dijelaskan berikut ini. Dalam materi pengantar ilmu hukum bagian 9 ini pada hukum internasional dan nasional menjelaskan tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional serta prinsip-prinsip hukum internasional yang mempengaruhi hukum nasional. Dijelaskan sebagai berikut. Pertama-tama di materi kuliah hukum online ini pada bagian 9 untuk materi mata kuliah pengantar ilmu hukum pada channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online ini akan menjelaskan tentang hukum internasional dan nasional. Hukum internasional merujuk pada peraturan dan norma yang mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya. Dan untuk hukum nasional, di sisi lain, adalah peraturan yang berlaku di dalam suatu negara untuk mengatur hubungan antara individu, organisasi, dan pemerintah di tingkat nasional. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, terkadang hukum internasional dapat memengaruhi atau berinteraksi dengan hukum nasional. Hukum internasional menjelaskan tentang aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas internasional lainnya. Ini meliputi isu-isu seperti perdamaian dan keamanan internasional, hukum perang, diplomasi, perjanjian internasional, perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perdagangan internasional, serta tanggung jawab negara-negara dalam tindakan mereka di tingkat internasional. Hukum nasional menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang berlaku di dalam suatu negara tertentu. Ini mencakup hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum konstitusi, dan berbagai aspek lain yang mengatur hubungan antara individu, organisasi, dan pemerintah di dalam batas-batas negara tersebut. Hukum nasional juga mengatur hak dan kewajiban warga negara serta mekanisme penegakan hukum di tingkat domestik. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat kompleks dan bervariasi. Ada beberapa cara di mana hukum internasional dan hukum nasional dapat berinteraksi. 1. Monisme. Pendekatan monisme menganggap hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan hukum. Jika suatu norma hukum internasional telah diakui oleh negara, norma tersebut akan otomatis menjadi bagian dari hukum nasional. 2. Dualisme. Pendekatan dualisme membedakan antara hukum internasional dan hukum nasional. Norma-norma hukum internasional harus diadopsi dan diimplementasikan dalam hukum nasional melalui proses legislasi atau peraturan khusus. 3. Konstitusi nasional. Beberapa negara memiliki konstitusi yang mengakui hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Norma-norma hukum internasional dapat dianggap sebagai bagian dari konstitusi nasional dan memiliki dampak langsung pada hukum nasional. 4. Transformasi. Transformasi atau inkorporasi adalah proses mengubah norma hukum internasional menjadi hukum nasional. Ini dapat melibatkan penerapan norma hukum internasional dalam peraturan dan undang-undang nasional. 5. Pengutipan. Pengadilan nasional dalam beberapa kasus menggunakan hukum internasional sebagai panduan atau otoritas dalam memutuskan kasus-kasus hukum nasional. 6. Konflik. Terkadang, hukum internasional dan hukum nasional bisa bertentangan. Dalam kasus semacam ini, negara dapat menghadapi tantangan dalam mengatasi perbedaan antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional. Secara umum, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat kompleks dan tergantung pada norma hukum yang ada di masing-masing negara serta bagaimana negara-negara itu memutuskan untuk menerapkan dan mematuhi norma-norma internasional. Kemudian pada prinsip-prinsip hukum internasional yang mempengaruhi hukum nasional. Beberapa prinsip-prinsip hukum internasional yang mempengaruhi hukum nasional meliputi 1. Pacta sunt servanda. Prinsip ini berarti bahwa perjanjian yang sah harus ditegakkan. Jika suatu negara telah menandatangani perjanjian internasional, negara tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhinya dalam hukum nasionalnya. 2. Kebiasaan internasional.
Prinsip ini mengakui bahwa tindakan yang diulang-ulang oleh negara-negara dalam waktu yang lama dapat membentuk kebiasaan internasional yang mengikat. Hukum nasional dapat dipengaruhi oleh kebiasaan internasional ini. 3. Prinsip kesetaraan dan kedaulatan negara. Setiap negara diakui memiliki kedaulatan dan kesetaraan di dalam hukum internasional. Prinsip ini juga dapat memengaruhi cara negara mengelola hukum nasional mereka. 4. Prinsip tidak campur tangan. Prinsip ini melarang campur tangan oleh satu negara dalam urusan dalam negeri negara lain. Ini dapat memengaruhi cara hukum nasional mengatur intervensi asing atau campur tangan dalam urusan dalam negeri. 5. Prinsip perlindungan hak asasi manusia. Hukum internasional semakin menekankan perlindungan hak asasi manusia. Negara-negara mungkin perlu mengubah hukum nasional mereka untuk mematuhi standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. 6. Prinsip tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab atas tindakannya yang melanggar hukum internasional. Prinsip ini dapat memengaruhi cara hukum nasional mengatasi tanggung jawab negara atas pelanggaran internasional. 7. Prinsip lingkungan hidup berkelanjutan. Perhatian terhadap lingkungan hidup semakin diakui dalam hukum internasional. Negara-negara mungkin perlu mengadopsi undang-undang nasional yang mempromosikan perlindungan lingkungan. 8. Prinsip larangan penggunaan kekuatan. Hukum internasional mengatur penggunaan kekuatan militer. Negara-negara perlu memastikan hukum nasional mereka sejalan dengan larangan penggunaan kekuatan yang tidak sah. Prinsip-prinsip ini mencerminkan norma-norma dan standar yang diterima secara internasional, dan negara-negara seringkali diharapkan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam hukum nasional mereka. Itu saja materi mata kuliah online kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online.